Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar soal-soal segi 4. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lapangan sepak bola berukuran 120 meter kali 90 meter akan ditutup dengan rumput Jepang. Jika harga rumput Jepang per meter persegi sama dengan Rp7.500, maka biaya rumput Jepang seluruhnya adalah: pertama, kita harus hitung dulu luas dari lapangan, yaitu 120 kali 90 sama dengan 10.800 meter persegi. Untuk menghitung biaya, tinggal kita kalikan. Luasnya dikalikan dengan harga per meter persegi, maka didapatkan 10.800 dikali 7.500 rupiah sama dengan 81 juta rupiah. Pada sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 meter kali 18 meter, terdapat sebuah kolam berukuran 12 meter kali 12 meter. Jika di sekeliling kolam diberi jalan dengan lebar 1,5 meter dengan selebihnya adalah taman rumput, maka luas taman rumput adalah, perhatikan gambar. Luas tamannya adalah 20 kali 18 meter. Kemudian kolamnya 12 meter kali 12 meter. Nah, di sekeliling kolam ada jalan yang lebarnya adalah 1,5 meter. Maka kita harus hitung panjang garis ini adalah sebesar 12 meter ditambah lebar jalannya 1,5 di kiri dan 1,5 di kanan, maka panjangnya adalah 15 meter. Begitu juga untuk yang lebarnya. Di sini 12 meter ditambah lebar jalan 1,5 meter di bawah, kemudian di atas juga 1,5 meter. Maka 12 ditambah 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 15 meter. Sehingga untuk menghitung luas rumput, kita hitung dari 20 kali 18 lalu dikurang dengan 15 kali 15. Maka hasilnya adalah 360 dikurang 225 sama dengan 135 meter persegi. Berikut ini yang bukan sifat jajar genjang adalah, berarti kita akan mencari yang bukan sifat jajar genjang. Kita cek satu persatu. Sisi yang berhadapan sejajar, ini sifat jajar genjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar, ini juga sifat jajar genjang. Sisi yang berdekatan sama panjang, ini bukan, karena kalau yang berdekatan sama panjang itu khusus untuk belah ketupat sama persegi. Kemudian yang terakhir, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ini adalah sifat jajar genjang. Maka yang bukan adalah yang C. Diketahui jajar genjang KLMN dengan sudut K-nya 2Y-15 dan sudut M-nya 57 min Y. Yang ditanyakan adalah berapa besar sudut K. Perhatikan di gambar, sudut K dengan sudut M berhadapan, maka besarnya sama. Maka bisa kita tuliskan sudut K sama dengan sudut M. Nah, sudut K-nya adalah 2Y-15 dan sudut M-nya 57 min Y. Kita dapatkan persamaan ini, kemudian kita lakukan pindah ruas. Kumpulkan yang ada variabelnya di sebelah kiri, kumpulkan konstanta di sebelah kanan. Maka kita dapatkan 2Y ditambah Y sama dengan 57 ditambah 15. Maka di kiri kita punya 3Y, kemudian di kanannya kita punya 72.
maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 24. Nah, yang diminta adalah besar sudut K. Sudut K itu 2Y min 15. Kita substitusikan nilai Y-nya jadi 2 kali 24, lalu dikurangi dengan 15. Jadinya 48 min 15 sama dengan 33 derajat. Luas jajar genjang pada digambar adalah, perhatikan di sini, AB-nya 7, kemudian BE-nya 12 dan AD-nya 15. Nah, apa yang diperlukan untuk menghitung luas jajar genjang? Alas dan tingginya. Di gambar ini alasnya adalah DC. Nah, DC itu sama dengan AB, maka alasnya adalah 7 dan tingginya adalah 12. Karena tinggi harus tegak lurus dengan alas, maka kita tinggal kalikan alas kali tinggi sama dengan 7 kali 12 sama dengan 84 cm persegi. Nah, pernyataan yang merupakan sifat belah ketupat. Kita cek satu-satu. Bagian ke-1, sisi-sisi berhadapan sama panjang. Benar, karena semua sisi belah ketupat sama panjangnya. Kemudian yang kedua, sudut-sudut berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh kedua diagonalnya. Benar juga. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 tapi tidak tegak lurus. Ini salah karena diagonalnya saling tegak lurus. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Benar. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Oke, pada belah ketupat ABCD diketahui perbandingan sudut A banding sudut B sama dengan 8/7. Yang ditanyakan adalah sudut BAC. Nah, kita buat dulu gambarnya. Belah ketupat ABCD. Nah, sudut A ini 8, sudut B-nya 7. Nah, sudut yang berdekatan di belah ketupat ini berjumlah 180 derajat. Maka kita hitung sudut A-nya adalah 8/15 kali 180 sama dengan 96 derajat. Lalu sudut B-nya 7/15 kali 180 derajat sama dengan 84 derajat. 15-nya dari mana? Dari penjumlahan 8 ditambah 7. Oke, sekarang kita sudah punya sudut A-nya 96, sudut B-nya 84. Yang ditanyakan adalah sudut BAC. Nah, sudut BAC ini ternyata setengahnya dari sudut A, maka sudut BAC sama dengan setengah kali sudut A sama dengan setengah kali 96 sama dengan 48 derajat. Luas belah ketupat yang memiliki diagonalnya 13 dan 6,5 cm adalah, tinggal dikalikan. Luas adalah setengah kali diagonal ke-1 kali diagonal ke-2 sama dengan setengah kali 13 kali 6,5 sama dengan 42,25 cm persegi. Berikut ini adalah sifat layang-layang, kecuali, kita cek satu-satu, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Benar. Memiliki 2 pasang sudut sama besar. Oh, yang ini sifat layang-layang, yang A merupakan sifat layang-layang, yang B bukan, karena sudut yang sama besarnya hanya ada 1. Kita cek lagi yang C-nya. Diagonalnya saling tegak lurus, ini juga sifat layang-layang. Kemudian yang D-nya, diagonal terpanjangnya merupakan sumbu simetri, ini juga sifat layang-layang. Jadi yang bukan sifat layang-layang adalah yang B. Pada layang-layang A, B, C, D di bawah diketahui sudut BAD sama dengan 68 derajat. Kemudian sudut BCD sama dengan 82
derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut ABC. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya. Yang ditanyakan adalah besar sudut ABC. Nah, besar sudut ABC ini sama besar dengan sudut ADC. Untuk memudahkan, kita ubah namanya jadi A, B, C, dan D. Nah, sudut BAD ini sama dengan sudut A, kemudian sudut BCD sama dengan sudut C, dan sudut ABC sama dengan sudut B. Nah, jumlah total sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Maka bisa kita tuliskan sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, lihat di gambar bahwa sudut D sama dengan sudut B, maka nanti sudut D akan ditulis sebagai sudut sudut B karena nilainya sama. Kita substitusikan sudut A besarnya 68 derajat, sudut B-nya karena kita cari, kita tulis tetap sudut B, kemudian sudut C-nya 82 derajat dan sudut D ini sama dengan sudut B. Kemudian sama dengan 360 derajat. Ini dijumlahkan menjadi 150 derajat, kemudian sudut B tambah sudut B menjadi 2 kali sudut B. Ini jadi kita punya persamaan 150 derajat ditambah 2 kali sudut B sama dengan 360 derajat. Kita pindah ruaskan, maka 2 kali sudut B sama dengan 360 derajat dikurang 150 derajat. Maka didapatkan 2 kali sudut B sama dengan 210 derajat dan sudut B-nya sama dengan 105 derajat. Diketahui layang-layang PQRS dengan sudut S dan sudut Q-nya 90 derajat. Kemudian PS ini 12 cm, kemudian RS-nya 9 cm dan PR-nya 15 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang QS. Nah, sekarang karena sudut S dan sudut Q ini adalah 90 derajat, maka kita bisa menghitung luas layang-layang ini dengan menggunakan luas segitiga siku-siku ya. Jadinya alas kali tinggi bagi 2. Nah, cara yang lain adalah dengan menggunakan rumus layang-layang, setengah kali diagonal 1 kali diagonal kedua. Oke, kita tuliskan luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga siku-siku. Untuk luas layang-layangnya setengah kali diagonal ke satunya PR, kemudian diagonal keduanya QS. Lalu untuk segitiga siku-sikunya kita punya 2 segitiga siku-siku, berarti 2 kali setengah alasnya RS, kemudian tingginya PS. Oke, kita punya persamaan yang ini, kemudian kita substitusikan nilainya menjadi setengah kali PR-nya 15 kali QS yang kita cari sama dengan ini 2 kali setengah menjadi 1, jadi tidak kita tulis lagi. Kemudian RS-nya adalah 9 dan PS-nya 12. Ini kita sederhanakan menjadi 7,5 QS sama dengan 108. Maka kita dapatkan QS sama dengan 108 dibagi 7,5 sama dengan 14,5 cm. Luas trapesium sama kaki berikut adalah, rumus luas trapesium adalah atas tambah bawah dibagi 2 lalu dikalikan dengan tinggi. Untuk atasnya di sini 6, di sini 6, ini ke sini berarti di sini juga 9. Maka 6 tambah 9 tambah 6 sama dengan 21. Untuk bawahnya ini 9, kemudian nanti kita bagi dengan 2 lalu dikalikan tingginya 8. Maka kita dapatkan 15 kali 8 sama dengan 120 cm persegi. Pada trapesium PQRS di bawah, besar sudut R dan sudut S berturut-turut adalah
Sudut di antara dua garis sejajar berjumlah 180 derajat, maka sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Begitu pula sudut S ditambah sudut P sama dengan 180 derajat. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai sudut yang sudah diketahuinya. Sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan sudut R ditambah 54 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruaskan, maka kita dapatkan sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 54 derajat sama dengan 126 derajat. Kemudian sudut S ditambah sudut P sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya sama dengan 79 derajat, maka kita dapatkan sudut S sama dengan 180 derajat dikurang 79 derajat sama dengan 101 derajat. Manakah yang merupakan sifat trapesium? Kita cek satu persatu. Bagian A, memiliki sepasang sudut sama besar. Bukan ya. Kemudian yang B, memiliki sepasang sisi sejajar. Benar. Yang C, memiliki sepasang sisi sama panjang. Tidak benar. Kemudian yang D, memiliki diagonal sama panjang. Ini juga tidak benar. Maka jawabannya adalah B. Demikian materi hari ini. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.